My name is Khairuni Sanabila from Introduction to Translating and Interpreting CE class. This is the video. There is little doubt that English is the most widely spoken language in the world today. While it surely isn't the most spoken language according to the number of native speakers, Tidak diragukan lagi bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Meskipun berdasarkan jumlah penutur aslinya, bahasa ini bukan bahasa yang paling banyak digunakan. that first place belongs to Chinese Mandarin. When you take the number of people who have English as their mother tongue and add up the number of people who speak it as a second language, then, according to the Ethnologue Journal, English easily becomes the most spoken language on earth. Yang pertama, ditempati oleh bahasa Mandarin Cina. Ketika Anda menjumlahkan orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka dan menambahkannya dengan jumlah orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, maka menurut jurnal Ethnologue, bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Hence, it has become the world's lingua franca. Nowadays, people all over the globe are able to communicate with each other in English. Bisa disimpulkan bahwa bahasa Inggris telah menjadi bahasa pengantar di dunia. Saat ini, orang-orang di seluruh dunia bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Inggris. Can only expect the number to rise, as English is now a compulsory course in the public education system of so many countries, even if it's not the country's official language. Dan harapannya, jumlah orang yang bisa berbahasa Inggris akan terus meningkat karena bahasa Inggris kini menjadi mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan umum di banyak negara, meskipun bahasa Inggris bukan bahasa resmi negara tersebut. But have you ever wondered how this massively popular language came into existence? And what other languages had the biggest influence in the development of English? Tapi apakah Anda pernah penasaran bagaimana proses kemunculan bahasa yang sangat populer ini? Dan bahasa lain apa yang punya pengaruh terbesar dalam perkembangan bahasa Inggris? Is a member of the Western branch of the Germanic family of languages. Before the Anglo-Saxon invasions of the 5th century, the languages spoken in the British Isles belonged to the Celtic family. Surprisingly, there is very little Celtic influence in modern English. Bahasa Inggris adalah cabang dari rumpun bahasa Jermanik. Sebelum invasi Anglo-Saxon pada abad ke-5, bahasa yang digunakan di Kepulauan Britania termasuk dalam rumpun bahasa Celtic. Anehnya, hanya ada sedikit pengaruh bahasa Celtic dalam bahasa Inggris modern. Old English, which used to be known simply as Anglo-Saxon, has been highly influenced by Latin, and that major influence has persisted throughout most of the language's history. Then came the Bahasa Inggris kuno, yang dulunya hanya dikenal sebagai bahasa Anglo-Saxon, sangat dipengaruhi oleh bahasa Latin, dan pengaruh besar tersebut terus berlanjut sepanjang sejarah bahasa tersebut. Viking invasions, which started in the 8th century and even resulted in a 25-year period in which England stayed under Danish rule. For that reason, the Norse language has also had an important impact. Kemudian datanglah invasi Viking yang dimulai pada abad ke-8 dan bahkan berlanjut hingga jangka waktu 25 tahun di mana Inggris berada di bawah kekuasaan Denmark. Karena alasan itu, bahasa Norse juga memiliki dampak yang penting. However, interestingly enough, the language that perhaps has influenced English the most is French. This is due to the Norman invasion, which saw the rise of French, more specifically Norman French, in the corridors of power. Namun, dan yang cukup menarik, bahasa yang mungkin paling banyak mempengaruhi bahasa Inggris
adalah bahasa Prancis. Hal ini disebabkan oleh invasi Norman yang melihat bangkitnya bahasa Prancis, khususnya bahasa Prancis Norman di wilayah pemerintahan. And the Normans have dwelt together for a number of centuries, and French ended up having a major impact on the development of the English language. Orang Inggris dan Normandia telah hidup bersama-sama selama beberapa abad, dan bahasa Prancis akhirnya memiliki pengaruh besar dalam perkembangan bahasa Inggris. Only in terms of vocabulary, but also in the spelling. A famous example is the very word queen, which used to be spelled C-W-E-N. It's thanks to the Normans we now spell queen the way we are all familiar with. Tidak hanya dalam hal kosakata, tetapi juga dalam ejaan. Contoh yang terkenal adalah kata queen yang dulunya dieja C-W-E-N. Berkat bangsa Normandia, kita sekarang mengeja queen seperti yang sering kita eja sekarang. English kept evolving over the centuries, and over time it incorporated loan words that came from Greek, Latin, French, but also from other languages such as Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Turkish, and so many others. Bahasa Inggris terus berkembang selama berabad-abad, dan seiring waktu, bahasa ini meminjam kata-kata dari bahasa Yunani, Latin, dan Prancis, serta bahasa-bahasa lain seperti Italia, Spanyol, Portugis, Belanda, Turki, dan masih banyak lagi. Think about the following sentence. The entrance for the lottery tickets was obstructed, so I bought tobacco instead. It can be almost hard to believe, but virtually every word in this sentence is in fact a loan word from another language. Renungkan kalimat berikut. Pintu masuk untuk membeli tiket lotre terhalang, jadi saya membeli tembakau sebagai gantinya. Mungkin hampir sulit dipercaya, tapi hampir setiap kata dalam kalimat ini sebenarnya adalah kata pinjaman dari bahasa lain. By the way, once a language in development, being influenced by all these other foreign languages, English is now the main influencer of most modern languages. Bagaimanapun juga, bahasa yang dulunya merupakan bahasa yang sedang berkembang dan dipengaruhi oleh semua bahasa asing lainnya, kini bahasa Inggris adalah bahasa yang menjadi pengaruh utama bagi sebagian besar bahasa modern. For better or worse, it's also the language that currently keeps the entire world connected. Sama halnya, baik atau buruk, bahasa Inggris juga merupakan bahasa yang saat ini membuat seluruh dunia terhubung. Okay, that's all from me.